selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya baik. Nah, kemarin kita sudah melakukan pertemuan kedua. Sekarang kan kita pertemuan ketiga. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Ya. Oke, silakan Wais. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai bimbingan konseling ini, marilah kita berdoa. Saya mohon agar acara ini lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Terima kasih kepada Rois telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga diberikan kelancaran dalam kita melaksanakan sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, melanjutkan dari cerita minggu kemarin ya, pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini adakah yang bersedia untuk bercerita ke kita semua? Oke, Rois. Nah, sebelum Rois bercerita, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ice breakingnya singkat. Ikuti katanya, jangan ikuti gerakannya. Jadi, saudara tergambar. Nanti misalkan ibu ngomong, nggak boleh. Nanti ibu ngomong mata gitu. Kalau ibu bilang mata, kalian harus sentuh mata. Jangan ikuti gerakan ibu, oke? Siap? Hidung, mulut, telinga, jidat, mata, kepala, bibir, hidung, mulut, telinga, mulut, mata. Oke, sudah fokus semua ya nampaknya. Nah, semoga kita lebih fokus lagi ya. Nah, gimana, sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita boleh Rois silakan bercerita gimana rencananya ke depan setelah lulus SMA. Baik, sebelumnya waktu saya baru masuk SMA itu saya udah jalan sendiri, Bu. Waktu itu saya bilang kayak saya awalnya ya, itu sebelum ayah saya udah tiada, awalnya saya itu rencananya masuk ke 3 jurusan, IT, matematika, murni, sama teknik sipil dulu sebenarnya. Teknik sipil itu baru kepikiran waktu kelas 3 ini. Pertama dari IT dulu. Nah, dari IT itu waktu itu Rois benar-benar pengen banget, karena Rois itu dulu kan memang hobi komputer juga, di rumah juga ada komputer sendiri. Jadi memang hobi istilahnya modding lah, gadget modding sederhana kayak coding di perangkat lunak kayak Arduino, Raspberry. Nah, dan itu pun sendiri disupport sama orang tua terutama ya. Tapi waktu itu kayak memang udah siap lah ya kan. Memang dapat dibilang kita ini keluarga yang mampu. Nah, itu juga udah siap biaya kuliah. Jadi Rois itu kayak ya udah apa yang aja gitu. Tapi kaget berkata lain gitu. Waktu Rois baru naik kelas 2, ya kan, waktu Rois kan OSIS nih. Jadi Rois itu jadi panitia MPLS. Pas hari kedua MPLS itu Rois dapat berita kalau ayah Rois itu tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Nah, Rois awalnya nggak tahu, jadi ditelepon sama orang tua suruh pulang dulu. Pas pulang ada lagi di rumah suruh siap-siap cepet-cepet ke rumah sakit. Ayah masih sakit. Pas sesudah Rois ke rumah sakit itu ayah masih sadar posisinya, masih sadar, tapi dia tuh kayak gimana ya, kayak otaknya itu masih otak ngeblank gitu. Kayak sadar
setelah selesai di kayak dicek, diurus segala macam dan diurus juga dengan biar enggak akhirnya berontak-berontak gitu, berontak-berontak akhirnya itu tidur, posisi tidur masuk nafas ya kan, keluarga sedih, mikirnya terus sampai akhirnya itu udah memang udah bernafas, jadi dibantu sama pakai alat, dibantu pakai alat, pas dibantu pakai alat itu baru kita cek dibantu pakai alat apa MRI, pas dicek gitu kan sekitar berapa ya, kurang lebih sehari lah baru hasilnya keluar. Kita dapat kabar kalau ayah itu tervonis pembuluh pecah, stroke. Tapi stroke-nya ini kasus paling pas ke-6 karena belum ketemu selama 10 tahun terakhir di sana itu. Bahkan karena di Indonesia pun belum 10 tahun ini di Indonesia. Ya. Jadi kita kayak udah mikir pas malam harinya juga itu kan kayak apa ya? Kan di alat scanner itu kan ada detak jantung sama volume pernapasan. Itu tuh semakin lama semakin lama. Jadi dokter manggil buat masuk ke ruangan UGD buat latihan berdoa. Sampai akhirnya waktu di hari Senin waktu Royce baru masuk sekolah dan baru belajar pertama juga, kakak Royce datang ke tulis. Kakak Royce itu posisinya juga belum tahu ada apa gitu sakit. Kakak Royce juga dipanggil. Jadi waktu kita di sana, kakak Royce sudah pilih, kayaknya ayah itu udah meninggal. Kak akhirnya kakak tuh nangis di jalan. Royce juga sedih dong, ya kayak gitu kan. Royce bilang kak jangan ngada-ngada dulu, tentu. Sampai akhirnya pas nyampe di rumah sakit, kita lari ke ruang UGD. Kita lihat kakak dari tua gitu kan, kakak Isan. Dia udah nangis di bawah, ibu juga belum, ibu nggak kelihatan di sana. Terus pas ditanya pak aku mbak sudah mesti semua, ini terus ditanya, kalau dia nangis emang ya, ibu dipanggil ibu udah paling duluan deh. Kebetulan posisi ayah itu dikubur di tempat nenek di Bulu Utara. Jadi ibu naik ambulans langsung pergi ke Bulu Utara buat setelah itu langsung lanjut ke nah setelah kepergian ayah itu keluarga Royce itu kayak gimana ya, ekonomi masih lumayan baik tapi nggak sebaik dulu gitu buat ayah. Makan masih bisa tapi memang kalau kemudian keluar itu udah susah. Jadi kalau mikir juga kan. Nah, oh ya belum kasih tahu posisinya tuh kayak ninggal tuh kakak baru banget masuk kuliah dan adik baru umur 3 tahun. Jadi posisi itu kan waktu punya ayah kan kakak baru masuk kuliah dia harus ngurus uang KT, pemerintahan segala macam. Nah itu tuh Royce kan melihat kan uang KT kakak ada sendiri gitu sama. Kakak juga waktu itu belum dapat kerja tetap. Itu waktu supaya ini baru meninggal tuh kakak tuh masih kerja di Apotek. Dan gaji kalau nggak salah tuh 1,5 bulan. Itu kan maksudnya cuma cukup untuk dia sendiri. Ya kan? Jadi Royce dari kelas 2 terus kelas 2 mungkin mana lupain gitu ya kita kelas sama kita belajar bantuin ibu bantuin keuangan gitu kan. Nah dari situlah harus kayak langsung mengukur dari situ masukin terus tuh kayak ya takut dengan kekuatan bisa bantu gitu. Dan itu terus alhamdulillahnya sih sebenarnya waktu kakak Roy sudah sekitar setahun di sana kan terus naik kelas 3 juga kakak Roy bilang adik kuliah ngaku tahu kan OSIS pasti ada beasiswanya kakak bisa bantu urus gitu. Terus juga ada kawan kakak yang ngomong pakai bantuan apa tuh kit kuliah ya. Kalau ada bingung biar aku ayo kakak aja yang ngurus dari situ Royce langsung mikir tuh kayaknya kesempatan gitu. Nah dari situlah Royce mulai mau lagi untuk mencoba apa ya, untuk mencoba terus
bilang peluang gede. Jadi Rois mikir antara dua itu sama kompetisi gede. Nah kurang lebihnya itu sih Bu, yang dikurangin Rois sekarang ini pengalamannya juga agak kayak kita itu kayak Allah bisa gitu ngatur jalannya kayak gini. Dan ya sebenarnya untuk sekarang sih memang gak ada permasalahan yang pasti mas Rois, tapi Rois masih bingung milih antara tiga jurusan. tidak ada dua, kalau yang tiga lagi antara dua, antara mengambil sipil atau matematika murni. Kerja tadi ya sebelumnya. Kerja kalau untuk kerja sih masih ada juga minat di sana, tapi bila Rois berhasil dapat beasiswa ya, kenapa nggak langsung kuliah aja? Kan lebih baik banyak ilmu juga. Oke. Sebelumnya terima kasih Rois sudah mau bercerita ke kita semua. Nah, teman-teman, tanggapannya dari cerita Rois, memberikan saran atau menanggapi, boleh silakan. Boleh. Boleh? Oke, silakan. Ya. Boleh silakan. Dari cerita Rois tadi Udah apa? menurut kalau ini masuk kuliah, karena kan banyak juga kan jalur untuk kita kuliah, walaupun ekonomi kita tidak stabil, kita bisa ambil jalur KIP, beasiswa. Kan Rois juga lumayan pintar lah ya untuk soal akademi, jadi masih ada peluang untuk kuliah. Oke, terima kasih Mutia. Nah, Ibu sedikit menanggapi dari cerita Rois dan juga tanggapan dari Mutia. Nah, betul dari kalian berdua tadi kata sebelumnya Rois juga sudah kepikiran untuk mau kuliah dan juga mengambil jalur beasiswa dan juga memanfaatkan privilege sebagai ketua OSIS. Oke. Nah, sebelumnya semasa Ibu SMA dulu, Ibu juga pernah dengar ada beasiswa lewat jalur ketua OSIS. Nah, itu ada salah satu teman angkatan Ibu juga lolos melalui jalur ketua OSIS. Ya, nanti bisa Rois memanfaatkan itu dan juga kalaupun nanti yang semuanya bisa dicoba dari ketua OSIS dan juga dari kuliah tadi. Nah, selain dua itu juga ada beasiswa yang lain, ada beasiswa Bank Indonesia dan juga beasiswa unggulan. Ada juga yang dari beasiswa Jarum dan juga ada Basarnas kalau nggak salah itu. Iya. Nah, nanti bisa Rois mencoba ikuti semua rangkaian dari beasiswa itu. Nah, kembali lagi tadi Rois sebelumnya menyukai IT tadi ya sebelumnya. Nah, kemudian berpindah haluan ke matematika murni dan juga ke teknik sipil. Nah, kalau matematika murni tadi kita tahu bahwa Rois sangat suka matematika, jadi menjadi alasan utama kenapa Rois mau mengambil matematika murni. Nah, kalau untuk teknik sipil tadi apa karena dari dorongan teman tadi karena banyak peluang atau punya alasan tersendiri Rois mau mengambil teknik sipil? Kalau mau ngambil teknik sipil itu memang murni dari ini Bu, rekomendasi teman. Oke. Memang karena dia bilang itu banyak peluang. Soalnya ada, Iya, soalnya teman tuh gimana ya? Teman tuh di keluarga dia ada yang apa lulusan teknik sipil dan itu berhasil. Oke. Nah, bisa juga ya. Jadi bisa dijadikan relasi juga sebenarnya. Nah, di antara teknik sipil dan juga matematika dari Rois tersendiri, Rois itu keinginannya lebih besar kemana? Ke hobi sebenarnya. Ke hobi, ke matematika. Oke. Nah, sebelumnya akan sebelum pertemuan selanjutnya, sebelumnya Ibu pernah membahas ada langkah-langkah kita dalam merencanakan karir. Yang pertama kita harus mengenali potensi diri kita terlebih dahulu, kelemahan dan kekurangan kita.
selanjutnya itu minat dan bakat kita. Nah, minat Rois ada di matematika ya, dan bakatnya juga tentu ada di situ karena Rois pintar di akademik ya. Nah, apa yang membuat Rois bingung antara matematika dan juga teknik sipil? Bingung tuh lebih ke arah ini sih. Maksudnya itu kan misalnya teknik sipil kan Rois memang belum tahu banyak gitu kedepannya setelah itu kerja di apa. Nah, itu yang kalau misalkan matematika kan mau ambil bisa juga, mungkin jadi guru bisa juga, ikut tes PNS bisa juga. Oke, betul. Nah, tadi disinggung kalau kata Rois matematika murni bisa mau jadi guru juga. Nah, kenapa Rois kalau berkeinginan kepikiran selintas jadi guru, kenapa tidak mengambil pendidikan matematika? Memang kayak organisasi guru aku. Tapi Oke. kayak Rois ini kalau ngajarin orang tuh kayak gimana ya? Kan memang kayak ngomong Rois sendiri. Jadi kayak ngajarin orang tuh susah gitu. Oke, jadi Rois lebih ke paham untuk diri sendiri. Oke. Nah, dari peluang antara matematika murni dan juga teknik sipil. Kalau kita lihat dari secara umum ya. Jadi teknik sipil itu kalau dilihat sekilas lebih banyak peluangnya daripada matematika murni. Itu kalau kita lihat sekilas, kita kan harus mencari lebih dalam dulu. Jadi kita tidak bisa melihat hanya sekilasnya saja. Kita harus benar-benar mengetahui setelah misal nanti Rois mau mengambil matematika murni. Jadi Rois harus tentuin setelah Rois mau setelah lulus nanti kuliah dengan gelar matematika murni tadi, Rois akan kemana? Oke, nah setelah itu Rois juga harus pikirkan nanti kalau misalkan Rois mengambil teknik sipil, Rois akan kemana gitu. Sudahkah ada jalurnya? Untuk jalur gimana? Belum ada, masih bingung ya? Masih simpang siur. Iya, masih simpang siur. Oke. Nah, gimana teman-teman menanggapi dari cerita Rois? Adakah saran-saran yang bisa kalian berikan? Oke, ada Messi, boleh. Saran dari saya, menurut saya Rois dari bidang hobi ya daripada yang lain. Oke, dari Tapi, hobi. tapi. Oke, boleh. Tapi kalau misalnya di teknik sipil itu maksudnya itu lebih besar peluangnya daripada hobi dan minatnya Rois untuk ke matematika murni. Gimana tuh? Aku yang waktu itu ini yang mana? Oke, berat. Oke, boleh. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, Rois, boleh dijawab dulu? Oke, Rois mikir dulu. Jadi kita sama-sama meluangkan pikiran Rois biar Rois lebih terarah, dia setelah ini dia tidak bingung lagi. Oke. Gimana tadi pertanyaan Messi tadi? Saran tadi ya, ambil dari minat kata Messi. Nah, kalau kata Mutia dari peluang tadi ya. Kalau peluangnya teknik sipilnya lebih gede, Rois apakah tetap mau matematika murni atau ke teknik sipil? Boleh. Kalau semisal kan Rois yang pertama nyoba SNMPTN dulu. Iya. Semisalnya kalau alhamdulillah, semisal diterima dua-duanya. Iya. Nah itu baru Rois bingung. Tapi misal aku dapat salah satu ya pilih aja antara dua itu. Oke. Ya kalau dihadapkan dengan dua pilihan, itu yang dipertanyakan itu kan itu. Bagi dua. Oke, jadi ini antara dua pilihan yang bikin ini ya sebenarnya bikin bingung. Nah, kembali lagi nanti setelah ini bukan hanya kita menjalani semasa kuliah, tapi kita juga ingin bekerja dari jurusan kita ya. Jadi sebelum Rois memutuskan benar-benar saya mau teknik sipil atau saya benar-benar mau ke matematik murni, jadi Rois benar-benar harus mencari tahu dulu seluk-beluknya teknik sipil itu gimana tentang pelajarannya, setelah lulusnya dia harus kemana, dan juga tadi matematik murni juga
juga begitu. Jadi Rois benar harus dipikirkan kira-kira setelah lulus ini Rois akan bekerja sebagai apa. Nah, dari keinginan Rois sebenarnya Rois mau bekerja sebagai apa? Kalau dari keinginan sih nggak ada kayak kerjaan yang seperti itu, tapi yang penting bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Oke, jadi fleksibel ya. Ya, Nah, gimana teman-teman? Boleh kasih tanggapan lagi? Gimana, Bejo? Boleh kasih tanggapan? Silakan. Rois tetap semangat. Oke, pasti ya sama-sama saling menyemangati. Oke, selanjutnya boleh menanggapi dari cerita Rois tadi. Nah, selain kita mesti ya kita memberi semangat kepada Rois karena pasti dia bingung. Nah, selanjutnya menanggapi cerita Rois tadi, dia bingung antara matematika murni dan juga antara teknik sipil. Nah, menurut pendapat Bejo, gimana kasih saran ke Rois? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu atau menanggapi? Boleh? Menurut saya Rois lebih baik memilih jurusan yang memang benar-benar dia inginkan. Oke, berarti dari hati ya, dari minat ya. Oke. Nah, gimana Fernando? Kasih tanggapan dulu ke Rois. Ayo, silakan memberikan tanggapan juga sarannya kepada Rois. Boleh? Oke. Kira-kira menurut Fernando, Rois harus ngapain? Ya, harus ngapain dulu? Gimana caranya biar Rois tidak bingung? Kerja dulu. Kerja. Oke. Nah, tadi kan menyinggung juga Rois jadi itu antara kalau tidak kuliah Rois akan bekerja tadi. Oke, nah itu pilihan opsi terakhir ya, opsi terakhir. Nah, menurut Fernando kerja. Nah, rekomendasi atau saran untuk Rois menurut Fernando kerja di bidang apa kira-kira? Oke, boleh? Oke, tes CPNS ya. Boleh. Nah, terima kasih ya sudah memberikan tanggapan dan juga sarannya. Gimana Rois atas tanggapan dan saran dari teman-teman? Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah memberikan saran dan juga tanggapannya. Saya benar-benar membantu sehingga bisa membuat saya lebih berpikir untuk menjadi apa depannya untuk menjadi. Dan juga sebenarnya untuk kerja setelah SMA itu udah ada plan sendiri. Oke, boleh Saya ceritain. plan sendiri itu gimana ya? Rois kan juga kan kalau sekolah kan di sini kan libur satu minggu kan. Iya. Nah, kayak masih dulu itu Rois memang setiap satu minggu berbeda kerja. Jadi memang udah paham kerja. Kerjanya dulu tuh ini wira swasta reklame percetakan. Oke, jadi oke. Boleh lanjut. Dan juga kayak gimana ya? Di rumah masih lengkap, masih ada semua. Jadi memang masih bisa lanjutin. Oke, jadi Ibu izin menanggapi ya. Jadi kata Rois, kalaupun dia nanti opsi terakhirnya adalah kerja, dia akan melanjutkan usaha dari almarhum ayah. Nah, itu juga kalau kita mau lihat sekilas itu berkaitan sama apa yang dari awal Rois mau dari IT juga ya. Jadi sekilas ada hubungannya juga. Nah, oke, bisa. Gimana yang lain? Tanggapannya? Ya boleh, Messi. Boleh, silakan. Oke. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan terhadap ceritanya Rois? Atau ingin bertanya lebih lanjut atau lebih dalam tentang ceritanya Rois tadi? Kan Rois kan mau melanjutin itu kan kayak usaha lainnya gitu. Jadi kalau misalnya udah kuliah tuh ada nggak sih niat buka usaha gitu dari kayak ayahnya tuh kan kayak di utara apa sana atau di Papua atau kopi lah misalnya usahanya atau ada nggak terpikir gitu? Pasti ada. Oke.
ada. Nah jadi kata Mutia tadi setelah udah kuliah ya, nanti udah kuliah berbarengan kuliah itu apakah ingin sampingan untuk melanjutkan pekerjaan tadi? Ada. Jadi gimana? Ada. Oke. Jadi terpikir ya, jadi terpikir ingin melanjutkan. Nah kita harus lihat nih nanti Rois ketika kuliah dan juga ingin melanjutkan usaha. Apakah nanti Rois bisa membagi waktu antara kuliah dan juga usaha Rois? Gimana cara Rois untuk mengaturnya nanti? Bisa. Untuk mengatur waktu sih sebenarnya pasti bisa, karena kan di sekolah juga kan pertama harus belajar, kedua mau masuk kuliah, ketiga mau sebenarnya bisa. Itu memang kayak usaha memang harus setiap orang bisa. Oke, betul ya. Jadi kita benar-benar harus bisa untuk manajemen waktu dengan baik. Kita harus ada skala prioritas. Jadi kita apa yang prioritas utama, kita harus selesaikan dulu yang mana prioritas utama kita, yaitu kuliah dulu, belajar dengan baik, dan juga kalaupun itu nanti bisa selesai kuliah sudah selesai, kita bisa juga untuk mengembangkan lebih dari usaha yang tadi. Oke. Nah, gimana? Masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau saran pada Rois? Tadi ada beberapa hal. Yang pertama tadi Rois bingung antara matematika murni atau teknik sipil, dan juga kalaupun opsi terakhirnya adalah bekerja, Rois akan membuka melanjutkan usaha dari ayah. Oke, gimana teman-teman semuanya? Tanggapan dan sarannya. Kita kembali lagi ke jurusan untuk Rois. Sebelumnya Ibu mau bertanya nanti, Rois ketika ingin melanjutkan ke universitas mana yang menjadi tujuan Rois? Sebenarnya sih Rois kayak nggak mau jauh-jauh juga di Di Unip, oke. Jadi kalau terfavorit yang kayak pengen masuk gitu. UI, UGM. Itu beda. Beda. Ya kurang seperti itu. Kurang seperti Itu di dokter apa sih? game. Atau ini apa? Habis itu lagi. Apa yang ngomong itu? UMY. UMM. OMM. Universitas Muhammadiyah di Oh Jakarta. iya. Tapi swasta itu. Iya, betul. Nah kembali lagi nih, mumpung kita lagi bahas universitas. Betul kata Rois tadi, kalau swasta itu lebih pastinya biayanya akan lebih banyak daripada negeri. Nah kata Rois, jadi salah satu pertimbangan juga kenapa dia memilih yang ke negeri, karena swasta lebih gede, ya lebih mahal daripada, karena ini juga ya memikirkan dari perekonomian keluarga terlebih dahulu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Rois? Gimana? Ada lagi kira-kira yang mau menanggapi atau ingin bertanya? Gimana, ada? Oke, nah sejauh teman-teman ngasih saran dan juga menanggapi, apakah Rois sudah sedikit terpikir arahnya akan kemana? Ataukah masih kuat untuk teknik sipil atau matematika murni? Setelah kita mendengarkan saran dari teman-teman semuanya dan juga saling menanggapi. Boleh. Atau masih bingung atau masih sedikit-sedikit ada pencerahan? Sudah memang ada sedikit pencerahan, tapi Rois itu masih bingung di bagian nanti setelah depannya bakal jadi apa. Jadi paling nanti Rois kayaknya sendiri informasi di internet untuk depannya nanti ya. Misalkan yang itu apa kerjanya apa aja, dengan apa aja. Jadi jangan. Oke, jadi benar ya, kita sebelum kita benar-benar terjun, benar-benar pengen mengambil keputusan karir, kita harus mengetahui seluk-beluk dari jurusan yang kita inginkan. Jadi kita harus benar-benar mengetahui setelah ini biasanya lulusan teknik sipil itu kerja di bagian apa aja, dan juga matematika murni setelah itu di bagian apa aja.
Oke, jadi gimana? Ada lagi yang mau bertanya kepada Rois? Oke, nah jadi Rois sudah ini ya, nanti akan mencari lebih dalam lagi mengenai tujuannya sebelum Rois mengambil keputusan. Oke, teman-teman semua, boleh kalau masih ada yang mau bertanya kepada Rois. Boleh, Bejo. Silakan. Ngasih saran atau menanggapi dari Rois. Tadi kan dia masih bingung ya, masih sedikit bingung antara mau teknik sipil dan atau matematika murni. Kalau dari minat Rois itu pengen ke matematika murni. Nah, dari bakat juga Rois cenderung ke matematika ya. Oke. Gimana? Bejo? Menurut saya Rois lebih baik mengikuti minat yang dia. Oke. Makasih ya Bejo. Nah, oke, benar ya. Jadi kita harus berdasarkan apa minat dan bakat kita. Kalau kita mau lihat langkah-langkah dalam merencanakan karir tersebut ya. Jadi kalau Rois sudah minat dan juga bakatnya sudah mendukung ke matematika, jadi Rois nanti itu tidak akan menyesuaikan diri lagi. Jadi gimana ya, semacamnya kayak Rois itu sudah menguasai dasar-dasar dari matematika. Jadi terus nanti tinggal meneruskan begitu. Gimana Rois tanggapannya? Ya, mungkin itu memang matematika itu bakal jadi mungkin di antara yang sebelum matematika untuk saat ini ya nomor satunya masih matematika. Oke, jadi jawabannya matematika tetap di nomor 1 untuk sekarang ini ya. Oke. Nah, gimana tanggapannya lagi untuk teman-teman yang lain? Kata Rois untuk sementara waktu berdasarkan dari minat dan bakatnya Rois, dia ingin cenderung mengambil matematika murni. Gimana yang lain? Ya, karena sudah ada ini kan dasar-dasarnya juga, Rois kan udah tahu dasar-dasar matematika dan juga kan suka kan, hobi kan. Oke, jadi Bisa jadi salah satu apa sih peluang untuk masuk kuliah. betul. Pilihan itu. Ada lagi? Nah, Oke, betul ya. Jadi kata Mutia tadi kalau kita sudah mengetahui dasar-dasarnya juga minatnya emang sudah tertuju ke sana, jadi Rois nanti lebih happy paling tidak ya, lebih happy untuk menjalani ya, lebih enjoy menjalani kehidupan di perkuliahan nantinya. Oke, jadi untuk sekarang Rois sudah mulai merencanakan untuk mengambil matematika murni. Nah, kalau boleh tahu gimana tips-tips atau apa yang sudah Rois lakukan untuk selama ini sebelum nantinya akan mengikuti tes SNBP? Apakah sudah mulai mengikuti les atau belajar? Kalau boleh tahu gimana? Boleh di-share? Sebenarnya untuk dari les sih sekarang nggak ada ya, tapi dulu Rois pernah sempat ikut les waktu di SMP kelas 8 kelas 9 itu Rois ikut les atau matematika lewat ruang guru selama 1 tahun. Nah, kan kayak 1 tahun itu kan bebas, kan ada bikin materi ini. Jadi Rois belajar semua dari SMP itu, bahkan sampai di SMA Rois belajar tutorial. Nanti Rois itu di SMA itu udah punya bekal sendiri kan. Ditambah juga di SMA ini Rois itu diundang sama guru matematika Ibu Rita untuk ikut masuk ke ekskul Olimpiade Matematika. Dan juga Rois pernah ikut Olimpiade. iya. Rois ikut Dan juga untuk kelas 10 Rois pernah ikut Olimpiade Matematika. Waktu itu lewat online di lab komputer. Terus itu juga pernah pergi ke ini di waktu kelas 11 kalau nggak salah, baru kelas 11 di kilometer 6,5 dapat dapat honorable mention. Apa tuh? Masih masuk 10 besar. Tapi honorable mention baik ya. Oke,
Jadi otomatis secara tidak langsung ini ya, secara tidak langsung Rois sudah sedikit-sedikit sudah menyiapkan diri untuk dan juga melatih skill Rois ya di bidang matematika. Sudah sedikit-sedikit sudah mengasah skillnya mengikuti olimpiade dan juga sangat mencintai matematika. Oke, sangat bagus ya. Jadi sedikit-sedikit sekarang sudah terarah. Jadi dengan Rois mengikuti olimpiade, banyak juga berlatih soal, menyukai matematika. Jadi dia benar-benar sekarang sudah bisa untuk mengambil nantinya keputusan yang tepat karena berdasarkan minat dan bakat Rois juga dia sudah cenderung ke matematika murni. Oke, jadi gimana, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, jadi Rois harus semangat terus ya semuanya, pokoknya harus semangat terus. Oke, nah harapannya setelah kita mengikuti konseling kelompok pada sesi kali ini, kita akan bisa memberikan gambaran kepada teman kita dalam merencanakan karir masing-masing. Nah, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Masih ada lagi? Oke, jadi sedikit ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini. Nah, tadi Rois sebelumnya sedikit bingung antara matematika dan juga teknik sipil tadi ya awalnya. Nah, setelah Rois mengikuti saran-saran, juga mendengarkan saran-saran dari teman-teman semua, sedikit terarah untuk matematika murni gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang masih belum bisa merencanakan karirnya atau mengambil keputusan karirnya setelah ini, kita harus bisa mengenali potensi diri kita terlebih dahulu ya, dan juga minat kita dan bakat kita. Kayak Rois tadi, dia minatnya di matematika dan juga bakatnya mengikuti lomba-lomba tadi ya, olimpiade, dan juga sering mengerjakan soal matematika. Jadi dengan dia mengetahui minat dan bakatnya, dia lebih jelas untuk memilih matematika murni. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau Rois berdasarkan hasil kita konseling pada hari ini, untuk sementara Rois dominan ke matematika murni. Oke, nah ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Oke, nah berhubung waktu konseling kita sudah mau habis ya, nah Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, dan juga Rois sudah bercerita ke kita semua, dan juga tanggapan serta saran-saran yang telah diberikan kepada teman-teman kita semua kepada Rois, dan juga yang lain memberikan saran dan menanggapi cerita Rois dengan sangat antusias ya. Oke, nah gimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kita pada pertemuan kali ini? Boleh dari Rois? Jadi saya sebenarnya udah sebenarnya disebutkan dari dua pilihan tersebut. Tiga malah. Tiga tadi ya. Sampai akhirnya saya konseling sini dan ya menemukan jawabannya memang saya pengen. Oke, puas ya dia. Gimana Bejo perasaannya setelah mengikuti konseling kita pada hari ini? Kurang lebih sama seperti Rois. Oke, kurang lebih puas ya, lebih tergambarkan. Mutia gimana perasaannya setelah mengikuti konseling pada hari ini? Gimana perasaannya? Mau kemana? Sudah mulai terarah ya. Oke, Messi gimana Messi? Oke, Bejo, Fernando, iya. Fernando gimana Fernando? Sama ya. Jadi kurang lebih dari kita semua terasa lebih puas dan juga terarah ya, lebih pikirannya lebih terbuka sedikit ya setelah mengikuti konseling kita pada hari ini. Oke, nah sebelum itu kita mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, sebelum mengisi lembar evaluasi, nah ada satu yang ketinggalan. Kita
merencanakan nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa hari apa? Jumat. Oke. Kamu ini Jumat ya. ya udah sana. Jumat aja. Oke. Oke. Jumat bisa jam berapa? Jangan satu. Sampai jam berapa kalau jam 1? Jam 1 atau jam 12 atau jam 8? Kalian sepakatnya hari jam berapa? Jam 1 ya. Oke. Udah sholat berarti- Jumat lah. Oke, jadi gimana yang lain? Sepakat? Yang bejo? Kalau dari jam 1 sampai jam berapa? Oh, kalau enggak kita dari ini aja dari 11 ya, dari jam 11 sampai jam 12 sebelum sholat Jumat gimana? Oke, bisa setuju? Setuju. Oke, jadi kita pertemuan selanjutnya itu hari Jumat di jam 11 ya, di jam 11 di ruang BK. Gimana, setuju semuanya? Setuju. Oke, kita isi dulu ya. Jadi ini isi sesuai dengan isi hati kalian ya. Oh, jangan kamu. Jangan makanan ini. Jangan lupa untuk mengisi identitas diri ya. Ya. Iya kan kalian. Pemimpin kelompok. Oh, salah. Ya.
Enggak. Hah? Balik aja. Ya. Oke, semuanya sudah. Oke, jadi tadi kita sudah menyepakati ya pada hari Jumat jam 11 ya di ruang BK. Nah, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.